Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu hebat. Salam guru penggerak. Perkenankan pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susi Asis Rostikowati, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMP PGRI 1 Cilongok, Banyumas. Aksi nyata budaya positif sebagai implementasi modul 1.4 meliputi membuat kesepakatan kelas dan pengimbasan budaya positif terhadap guru-guru di SMP PGRI 1 Cilongok. Latar belakang. Seiring dengan adanya kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat memberikan dampak positif juga dampak negatif pada anak. Misalnya, dengan masuknya budaya luar yang tanpa disaring dan sering ditiru oleh anak-anak kita. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada anak. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, murid-murid di sekolah, warga sekolah lain, dan masyarakat. Dengan diterapkannya budaya positif, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan karakter yang bermuara pada profil pelajar Pancasila. Rencana dan tujuan aksi nyata. Rencana aksi nyata yang akan saya lakukan adalah membuat keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas dan melakukan kegiatan pada rekan sejawat di SMP PGRI 1 Cilongok secara langsung dan menerapkan budaya positif bersama di lingkungan sekolah. Tujuan, menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan baik dan memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan melaksanakannya dengan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh rasa tanggung jawab. Tolak ukur dan hasil aksi nyata. Tolak ukur, siswa dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri dan terwujudnya pembiasaan baik, sehingga terwujud karakter profil pelajar Pancasila di SMP PGRI 1 Cilongok. Hasil aksi nyata, diharapkan kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan yang telah disepakati dan menumbuhkan rasa percaya diri pada murid dengan murid terlibat langsung dalam mengambil keputusan kelasnya. Dan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat diharapkan dapat membuat rekan sejawat lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan dapat bersama-sama menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana tindak lanjut. Pada setiap tahun ajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas baik di mata pelajaran yang saya ampu maupun di kelas yang saya ampu melalui kesepakatan kelas. Selain itu, saya juga ingin memposisikan diri pada posisi control manager dan menggunakan restitusi dalam menghadapi permasalahan. Berikut dokumen aksi nyata yang telah saya lakukan, baik berupa foto maupun video. Oke, hari ini kita akan belajar sama, kita mulai dengan doa. Siap berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin.
kelas yang aman. Nah, itu kelas impian. Nanti kalian menuangkan apa sih impian dari kalian, kelas seperti apa yang diinginkan gitu. Kemudian berikutnya yang itu tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian inginkan? Keyakinan sama impian kelas itu masuk ke dalam budaya positif. Budaya positif itu bisa jadi sudah pernah kalian lakukan, ya. Mungkin kalian sudah pernah melakukan budaya positif di rumah. Nah, kita awali budaya positif dari diri kita sendiri, dari kelas ini. Kalau kelas ini jadi kelas yang bagus budaya positifnya, nanti bisa ditularkan ke teman-teman lain di luar kelas ataupun di dalam sekolahan ilmu sekolah ini, atau mungkin di masyarakat. Nah, sekarang Ibu yakin kalian sudah pernah melakukan budaya positif. Kira-kira budaya positif apa yang sudah pernah kalian lakukan? Ya, apa? Ya. Nah, kalau membuang sampah pada tempatnya termasuk budaya positif nggak? Iya, termasuk. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, Mas? Kalau berpakaian rapi. Kalau berpakaian rapi, coba lihat kita. Iya, berpakaian rapi tidak. Termasuk budaya positif nggak? Iya, termasuk budaya positif. Nah, hari ini kita akan buat kelas impian saya, impian kalian, dan keyakinan kelas. Nanti Ibu kasih kertas, ya. Nanti kalian menuliskan apa kelas impian kalian dan apa keyakinan kalian, ya. Nanti kalian tempel di tempat keyakinan kelasku dan impian kelasku, ya. Oke. Ini Bu Habida. Memiliki kelasnya anak asuh deh. Oke, siapa yang membacakan tadi keyakinan kelas? Ayo, Mbak. Piket kelas sesuai jadwal. Melaksanakan kelas, Piket kelas sesuai pikir kelas sesuai jadwal. Bagus ya. Oke, ada lagi? Ya, Mbak Puji, ayo bacakan. Budayakan 5S. Budayakan 5S. Apa aja 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Oke, itu bagus ya. Berarti tinggal yang impian kelasku. Coba yang mau membacakan. Ayo Mas Tito. Ya. Aku ingin kelasku asik. Aku ingin kelasku asik. Wah, kelas yang asik ya. Kelas C9C kelas yang asik. Ada lagi? Dibacakan? Berdiri ya. Aku ingin kelasku nyaman dan bersih. Aku ingin kelasku nyaman dan bersih. Ya, oke. Itu salah satu atau yang kalian sudah tulis. Sekarang kalian coba tempel di sebelah situ yang kelasku yakin sama yang impian kelasku. Ya, yuk lanjut yuk berdiri. Ada lagi yang impian kelasku.
selanjutnya. Saya akhiri, ya tadi sudah sampai semuanya sudah tertuang ya situ ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan inayah, hidayah kepada kita semua. Dan tidak lupa kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan terima kasih juga untuk Bapak dari kampus belajar ya yang mengikuti kegiatan ini. Kali ini saya ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif terkait dengan kegiatan aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif, di mana saya mengikuti pendidikan calon berpenggerak selama 6 bulan. Kalau yang angkatan 1 itu selama 9 bulan. Ya, nah, ini selama 6 bulan dan insya Allah berakhir di bulan Agustus. Bapak Ibu, selama pembelajaran yang kemarin, saya sudah melakukan kegiatan dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 ini. Modul 1.1 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana setelah kita tahu, kita akan terpukul ya, ternyata selama ini saya ngajar itu banyak yang nggak benar gitu ya. Nah, nanti saya akan saya akan bagi satu, kemudian modul yang kedua yaitu masih pertama tapi sudah kedua 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian yang 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Nah, keempat dari materi ini akan saling terkait, kemudian hasil akhirnya sebenarnya adalah menginginkan, jadi pemerintah itu menginginkan adanya pewujudan Profil Pelajar Pancasila pada murid-murid kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara mungkin panjenengan sudah pernah dengar ya, tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingat nggak? Kalau saya dulu ingatnya ketika mau memperingati Hari Pendidikan Nasional, pasti pernah dengar atau melihat logo seperti ini nih, ya kan? Ada tulisannya Ingaso, Sudodo, Imadio, Kamukaso, Lukuri Bandaya, ternyata kata semua. Tahu artinya nggak ya? Nah, ternyata kita itu sebagai guru harus bisa di depan, harus bisa di tengah, harus bisa di belakang dalam menuntun atau mendorong anak-anak kita. Nah, pendidikan itu kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kadang kan kita salah ya, salah persepsi. Kita itu, aku guru loh, ya, aku hanya memberikan pembelajaran 1+1 2. Informasi yang kita pelajari di kuliahan itu saya sampaikan semuanya di situ. Tapi ternyata bukan hanya itu yang harus kita sampaikan. Bukan hanya informasi yang kita sampaikan, tapi ternyata kita juga harus mendidik mereka. Ini yang sangat berat. Kalau kita tidak bisa mendidik mereka, kita tidak akan gagal. Nah, dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini kita dapat mengubah paradigma kita sebagai pengajar yang tadinya aku ini ngajar lah ya, intinya ngajar. Mungkin hanya dengan memberikan teori atau memberikan nyatet ya, rangkum ya, gitu ya, mungkin ya. Tapi ternyata sebenarnya nggak seperti itu. Nggak cuma nyatet rangkum, memberikan informasi yang lebih, tapi
Nah, pokoknya beragam sekali. Nah, kita meninggal dirinya di sawah. Sawah itu mana sih? Sawah itu ini, sekolahan ini. Nah, bagaimana cara kita itu merawat mereka sesuai dengan keunikan mereka masing-masing. Misalnya, kalau kita misalkan kayak padi kan beda dengan jagung. Berarti cara merawatnya tuh berbeda. Jadi kalau kita melihat anak yang pendiam sama yang colok banget, kan ada ya di kelas ya. Nah, bagaimana saya memberikan cluenya biar mereka itu sama-sama hasil outputnya bagus. Nah, itu jadi menuntut memperlakukan mereka sesuai dengan bibitnya atau sesuai dengan keunikan masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah visi dan peran guru penggerak. Waktu itu kita belajar di subbab 1 ya. Itu sebenarnya visinya apa sih? Visinya itu mewujudkan anak Indonesia yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu sudah jelas sekali. Bahkan sekarang di kurikulum Merdeka diadakan P5 ya. Nah, itu sebenarnya untuk implementasi dari visi tersebut. Nah, apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama mungkin panjenengan sudah hafal nih karena panjenengan kemarin sudah ikut kegiatan di kurikulum Merdeka ya. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas ya. Kemudian yang kedua mandiri. Jadi menurut kita itu bisa menyebarkan atau membuat anak itu bisa mandiri. Terus inovatif. Nah ini agak berat karena paling nggak kita juga harus berinovatif agar anak-anak nanti terbiasa dengan modernisasi zaman. Kemudian berkebinakaan global karena Indonesia itu termasuk ragam sukunya luar biasa, bahasanya luar biasa. Nah, jadi termasuk berkebinakaan global. Kemudian ada gotong royong dan bernalar kritis. Kemudian peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Ini jelas Bapak Ibu kan kalau mengajar otomatis sebagai pemimpin pembelajaran. Kalau di dalam kelas dengan itu ibaratnya kan kayak supirnya kan ya. Nah, supirnya mau kemana nih? Supirnya harus tahu nih yang di dalam itu penumpangnya siapa saja, apa saja nih keunikan yang ada di dalam penumpangnya. Nah, itu kemudian menggerakkan komunitas. Ini contohnya menggerakkan komunitas itu memberikan informasi, kemudian mengajar ya, itu memberikan menggerakkan komunitas. Kemudian kita itu sebagai agen transformasi perubahan pendidikan. Jadi saya dengar itu semuanya nanti harus mengikuti ini bergerak. Jadi Bapak Ibu yang belum mengikuti nanti suatu saat dan pemerintah itu akan semuanya harus mengikuti program tersebut. Nah jadi yang pertama-tama itu berarti sebagai jalan untuk teman-teman nanti akan mengikuti selanjutnya. Kemudian budaya positif Bapak Ibu. Kalau dilihat dari arti katanya budaya, mungkin guru bahasa Indonesia tahu ya apa Bapak budaya? Budaya mungkin apa ya? Kebiasaan ya. Nah, budaya itu kebiasaan positif itu tadi yang baik Pak ya. Berarti budaya atau kebiasaan yang baik. Nah, ini yang saya angkat untuk penerapan di sekolahan. Jadi budaya positif kalau saya lihat di sekolah ini mulai bulan Juli sampai sekarang contohnya ya yang sudah terlaksana menurut saya itu termasuk budaya positif. Misalnya pagi-pagi Bapak Ibu menjemput siswa di depan ya. Kita membuat 5S, apa saja 5S? 5S. Senyum, salam, sapa, sambil ya. Nah, itu termasuk budaya positif. Bahkan sampai pulangnya pun kalau dengan sampai menungguin anak-anak itu pulang, berarti kita sudah melaksanakan. Yang pertama, yang kedua, kalau saya pikir setiap pagi kita melaksanakan yang namanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan
gitu. Karena apa? Karena kita berpikirnya bukan hanya secara dari luar atau secara ekstrinsi saja. Kalau secara intrinsik dari dalam otomatis kita punya kesadaran. Gimana cara kita memunculkan rasa pada anak, misalnya tidak mengerjakan tugas misalnya. Anak akan takut, mesti aku main game. Nah, gimana caranya anak itu bukan takut itu, tapi kesadarannya untuk oh ya ini aku tugas, aku harus mengerjakan gitu. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu nanti membuat intrinsik anak-anak itu muncul? Ini penting sekali. Kenapa? Semua hal yang menyangkut sesuatu yang bersangkutan pasti menyangkut disiplin positif. Kemudian disiplin positif itu dapat muncul apabila kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa hal. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu misalnya makan, minum, istirahat. Pernah nggak Bapak Ibu melihat ada anak yang tidur di kelas ketika panjenengan lagi mengajar? Pernah nggak? Nah, kira-kira ada nggak yang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi? Dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Kalau anak itu ada yang tidur dalam kelas, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dia? Istirahat mungkin ya. Mungkin di rumah dia kurang tidur, mungkin ya. Ada yang mungkin layanan nggak tidur. Nah, ini bagaimana cara kita mengubah dia agar terpenuhi kebutuhannya, walaupun itu di rumah. Contoh lagi, misalnya ada anak yang pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan anak-anak kok ada yang kritis banget, terus seolah-olah kok mencari perhatian kita di kelas. Mungkin kelas 7, kelas 8, atau kelas 9 ada yang mendekati terus, tanya terus, atau mungkin ada yang membuat kegiatan yang kira-kira biar gurunya ngomong gitu. Ada nggak kira-kira di kelas dengan pernah nggak memperhatikan seperti itu? Kalau seperti itu kira-kira mereka butuh apa? Nah, cinta kasih, betul. Nah, berarti kan sesuatu yang membuat dia itu jadi sebelumnya dia merasa tidak diperhatikan, jadi diperhatikan. Contohnya antara yang memperhatikan mereka. Walaupun maaf ya, kok bener banget loh, pokoknya berpisah. Memang kadang membuat jengkel gitu. Tapi ternyata sekarang saya sadar, ternyata kalau kita tambah, ibaratnya tambah meninggikan suara, mereka akan tambah bagus. Kita harus paling nggak memperhatikan mereka, mengorangkan mereka. Nah, kebebasan, kesenangan. Contoh nih anak-anak kelas 7 kan senang banget kan lari-lari, tidaknya bagi kertas itu ya biar. Nah, ini mungkin bagi dia kesenangannya dia. Nah, caranya kita untuk mengingatkan dia. Kemarin saya cerita tentang hutan, ya, hutan, di mana kayu-kayunya itu digunakan untuk bahan bangunan dan pembuatan kertas. Nah, ternyata mereka langsung tanggap, oh berarti dia punya kertas, saya sama saja membuang-buang kayu ya Bu, iya dong. Nah, jadi tanpa saya harus ngomong yang keras, mereka langsung tahu, oh, seperti itu ya Bu ya, seperti itu. Ini contohnya. Nah, itu 5 hal yang sebenarnya kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian sekarang posisi kontrol guru. Sebenarnya guru itu sebagai apa sih? Coba panjenengan resapi. Pernahkah Anda sebagai penghukum? Contoh, misalnya nggak mengerjakan tugas, kamu berarti saya hukum. Pernah nggak itu? Saya kasih kamu tambahan misalnya tulis banyak lagi, bikin PS di luar atau yang lainnya. Nah, kita itu posisinya bisa juga sebagai penghukum. Penghukum itu bisa secara fisik atau secara verbal. Cuma hati-hati kalau sebagai penghukum. Kalau misalnya sekarang ada HAM dan sebagainya ya, hak asasi. Nah, jadi untuk sebagai penghukum ya kiranya jangan yang berlebihan. Kemudian kita juga sebagai pembuat rasa bersalah. Biar anak itu rasa kamu itu salah gitu. Tapi kan nggak mungkin kamu salah loh, gitu kan? Nah, kita mungkin dengan suara yang agak merendah. Kalau agak merendah, kan otomatis anak-anak merasa tuh, oh ini seperti ini ya. Nah, jadi mereka merasa bersalah. Kemudian guru juga bisa sebagai teman. Kalau ini sebagai teman, tapi jangan yang teman maaf ya. Kadang teman sampai kemana-mana bisa tidak ada sekat antara guru dan murid itu juga kurang baik ya, dan tidak baik malah.
ngobrol juga, misalnya ada permasalahan apa, kita bisa mencoba memberikan tanggapan. Kemudian sebagai pemantau, kalau ini mungkin banyak, sebagai pemantau itu hanya melihat, kemudian mencatat, atau mungkin hanya melihat saja, itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, kalau sebagai manajer Bapak Ibu seharusnya sih bisa. Sebagai manajer itu kita harus bisa, misalnya nih kemarin ada siswa yang memang memiliki persoalan. Saya contohkan di 9C, ya Korean ya. 9C itu antara cewek dan cewek itu punya persoalan karena memperebutkan siswa. Nah, ternyata mereka sampai bontok-bontokan untuk minta maaf pun yang satu video. Nanti si Tato nggak mau melihat yang satu lagi. Nah, caranya kita itu sebagaimana? Nah, kalau kita sebagai manajer itu didudukkan bersama, kemudian kita ngobrol, kemudian kita melihat solusinya apa, kita kasih solusi. Nah, itu sebagai manajer. Sampai dengan sekarang alhamdulillah sekarang sudah mau sholat bareng, kalau saya lihat ya, sudah mau sholat bareng, kemudian nyapu bareng, saya lihat ternyata sudah akur. Walaupun mungkin masih kalau ditanya mau sekelompok, tapi sekarang sih yang satu mengajak yang tinggi itu ya, yang tinggi. Ayo sekelompok rangkul, ternyata mau, berarti kan sudah clear permasalahannya seperti itu. Nah, kita sebagai guru harus bisa sebagai manajer. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan membuat keyakinan kelas. Kalau saya pribadi, saya itu setiap masuk kelas, ya, pembelajaran pertama kali atau ketika mau masuk apa ya namanya ya, kalau semester baru itu, saya itu masuk kelas, saya pasti terapkan yang namanya kontrak pembelajaran. Kalau saya, ya, nggak tahu Bapak Ibu mungkin namanya beda-beda. Nah, kontrak pembelajaran itu membuat kesepakatan kelas, sebenarnya sama sih, membuat kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan itu datangnya dari anak-anak. Nah, nanti kita sebagai guru kita mencoba membuat mereka itu jadi, oh iya ya, seperti ini kesepakatan kelasnya. Kemudian kita tempel. Kalau enggak, ditulis di buku. Karena saya ngajar IPA berarti ditulis di buku IPA. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu tadi, saya nggak langsung marah-marah, tapi saya bilang, kamu sesuai nggak dengan kesepakatan kemarin? Jadi mereka tahu, oh ya ibu, saya salah. Jadi langsung merasa salah sendiri, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu bisa juga seperti ini Bapak. Kemarin saya praktek di kelas 9C ya. Nanti Bapak Ibu membuat seperti ini. Anak-anak nanti dikasih kertas, kamu mau apa sih sebenarnya? Jadi kesepakatannya apa? Kalau
kemarin saya contohkan di kelas 9A, saya buat contoh dengan anak-anak kelas 9A. Ada anak yang dibully, kemudian mereka kita buat restitusi. Nah, ternyata dengan pembulian, bully itu kata-katanya singkat ya, ternyata banyak hal. Misalnya nih, bocah kok cilik banget. Nah, itu pembulian, sudah pembulian itu. Ih, itu loh, bocah kok kere banget, itu sudah pembulian itu. Nah, itu yang saya katakan ke anak-anak bahwa itu tidak boleh. Bukan berarti semua orang pasti melakukan kesalahan. Cuma kesalahan itu bagaimana cara kita mengoreksinya, kemudian tidak lagi melakukan kesalahan yang berulang. Nah, jadi restitusi ini nanti membantu murid mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Dan ini menurut saya pas sekali untuk kelas anak-anak juga kelas 9, karena mereka posisinya ada yang remaja dan remaja. Nah, Bapak Ibu dengan budaya positif di sekolahan yang nyaman dan aman dan bermakna bagi murid dapat membantu murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan zamannya. Ini saya berikan contoh-contoh. Ini contoh kegiatan restitusi yang kemarin. Kemudian ini contoh yang saya lakukan dengan Iqbal Madani. Kemudian ini contoh-contoh kegiatan, ibaratnya ini profil pelajar Pancasilanya sudah tercukup di sini. Ada sholat berjamaah, berarti sudah masuk ke profil pelajar Pancasila yang pertama. Kemudian ini ada kolaborasi membuat gambar yang dipasang di sini. Ini juga. Kemudian ini waktu kegiatan ulang tahun SMP ya. Aku kegiatan ulang tahun SMP PBRI. Saya masih ingat sekali ini. Kemudian ini ada kegiatan kolaborasi. Mungkin Bapak Ibu ingat sekali gambar ini. Sekarang bajunya kemana? Nah, terus ini kegiatan nasionalisme ya. Jadi sekolah kita ternyata anaknya bagus-bagus, mereka ternyata punya potensi ya. Ini kemarin pas 17 Agustus sebelum pandemi di Cikidang. Kemudian ini kegiatan pembelajaran saya. Di situ ditekankan untuk dia bisa mandiri dan bekerja sama juga. Kemudian yang ini ada contoh-contoh. Kemarin saya di aksi nyata yang ketiga, saya mengangkat tema tentang anak yang tidak berani masuk depan. Nah, ternyata ini ada anak-anak yang sekarang mau berani tampil ke depan untuk presentasi, dan yang lain disuruh menyimak ternyata bisa. Kemudian ini kegiatan yang bersalaman depan, ini kegiatan di luar. Kita bisa belajar dari manapun, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, dan ternyata mereka sangat bahagia kalau di luar kelas. Kemudian ada kerja bakti. Kemudian ini kegiatan yang di laboratorium. Dan demikian Bapak Ibu yang saya jelaskan tentang budaya positif, aksi nyata dari 1.1.4. Nanti ada 3 modul, cuma subbabnya lumayan banyak. Dan setiap hari tetap ada tagihan, tapi ya harus semangat karena semuanya pasti ada hikmahnya, dan saya yakin ini banyak sekali ilmu yang bisa diserap. Dan nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti suatu saat ya, karena ini program pemerintah itu harus semuanya, jadi Bapak Ibu juga yakin terimbas dengan kegiatan guru penggerak atau pendidikan guru penggerak. Walaupun panjenengan mungkin ada yang sudah pindah atau kemana ke SBK yang lain, atau terimbas seperti ini. Dan itu sebenarnya menjadi tantangan kita untuk lebih baik, untuk diri kita untuk lebih baik dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan mengenai refleksi diri budaya positif. Saya setuju dengan adanya budaya positif karena dengan ini saya memahami konsep bahwa pelaksanaan budaya positif dapat membantu membangun karakter-karakter murid, terutama karakter profil belajar Pancasila. Nah, materi yang dapat saya pahami dalam konsep ini adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan disiplin positif. Sekian refleksi diri dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Risma Irviani akan menyampaikan refleksi diri atas materi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Susi. Menurut saya, implementasi budaya positif di sekolah sangat penting dilakukan. Hal tersebut karena jika melaksanakan budaya positif, maka siswa akan dilatih untuk memiliki kebiasaan yang baik. Nah, budaya positif itu seperti disiplin positif, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Itu jika diimplementasikan dengan maksimal, maka akan membentuk pribadi siswa yang menjadi lebih baik. Sekian refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.